Selamat datang di channel YouTube saya, Pendeta Ibrani Syahputra Purba. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah review film yang berjudul Kuasa Gelap. Yang dimana film ini menceritakan tentang seorang Romo yang sedang mengalami pergumulan hebat, ingin mengundurkan diri dari tugas panggilannya sebagai Romo. Romo ini bernama Romo Thomas. Dia ingin mengundurkan diri karena dia teringat selalu bagaimana ibu dan adiknya mati atau meninggal di dalam sebuah kecelakaan yang tragis. Sehingga dia merasa itu salahnya. Terus itu menghantui dirinya. Sehingga dia ingin mengundurkan diri dari keromoannya. Nah, itu mengakibatkan dia seperti merasa bersalah dan berdosa dalam dirinya. Tetapi tahukah kita, kalau kalian pernah nonton film ini, pasti kalian tahu juga alurnya. Bahwa ketika dia hendak mengundurkan diri, malah dia dapat panggilan tugas untuk melakukan eksorsisme, yaitu pengusiran setan. Itu tugas yang diberikan kepada Romo Thomas tadi. Romo Thomas ini diminta untuk mendampingi Romo Rendra yang hendak mengusir iblis yang ada pada diri Kayla. Siapa Kayla? Kayla ini adalah teman adiknya si Romo Thomas tadi. Kayla kerasukan iblis yang sangat kuat. Karena apa? Karena dia bermain jalangkung untuk memanggil arwah sang ayah bersama dengan temannya. Beberapa minggu kemudian, Romo Thomas ini ziarah ke makam ibu dan adiknya. Dan perlu kita ketahui ya, Romo itu panggilan untuk pemimpin agama Katolik. Setelah pulang ziarah, Romo Thomas ini kemudian pergi dia menjumpai kepala gereja untuk mengundurkan dirinya. Tetapi kata kepala gereja ini supaya Romo Thomas ini memikirkannya lagi dan sambil berdoa. Begitu dia. Setelah itu, scene pun berpindah. Ketika lonceng gereja berbunyi, maka ibadah pun berlangsung. Itulah, kita sudah sampai ke tahap itu. Di tahap ini, ditampakkan kepada penonton bahwa ada seorang ibu dengan seorang anak muda. Ternyata ibu ini adalah ibu Kayla. Dan anak muda ini adalah pacar dari ibu Kayla ini. Nah, ternyata pacarnya ini saat ibadah, dia menchat perempuan lain. Hebat bukan? Sudahlah ibadahnya main HP, selingkuh lagi melalui handphone. Hebat. Inilah dinamika yang terjadi. Tapi itu tidak ada di antara para subscriber saya. Ibu Kayla ini menelpon Kayla. Ternyata mereka janjian sebelumnya untuk ibadah bersama. Tapi Kayla nggak datang. Wow. Kemana Kayla? Ternyata Kayla ada di kafe sama temannya Cila. Cobalah. Ibadah kali. Apa ada ibadah di kafe? Para penonton yang menjawab. Nah, tetapi setelah si Kayla melihat ibunya menelpon itu, dia nggak menjawab. Udahlah nggak gereja, telepon ibunya nggak dijawab. Luar biasa. Ini memang sudah dimulai film ini dengan perilaku-perilaku menyimpang dari jemaat Kristen yang tidak boleh dilakukan. Oke? Cila ini marah kepada Kayla. Kenapa telepon ibunya sendiri nggak diangkat? Nah, jadi karena itulah, kemudian ceritakan Kayla, keluh kesahnya. Kenapa alasannya telepon ibunya nggak diangkat? Karena ibunya ini pacaran dengan seorang laki-laki muda yang brengsek. Maaf, agak kasar, memang kayak gitulah cerita di film itu. Nah, lalu kemudian, karena Kayla sudah cerita, Kayla ingin mengatakan kepada Celia itu bahwa dia ingin memisahkan ibunya dengan laki-laki ini. Bagaimana caranya? Si Cila mengusulkan untuk bermain jalangkung loh di kuburan ayahnya si Kayla dengan tujuan memanggil ayahnya Kayla yang sudah meninggal dengan harapan supaya ayahnya ini membantu hubungan ibunya dengan pacar barunya itu segera kandas.
Nah, inilah yang menjadi topik masalahnya bagi film ini. Karena disinilah mulainya masuk kuasa gelap. Ketika mereka sampai di sana, mereka main jelangkung. Mereka memanggil arwah dari bapaknya Kayla. Jelangkung itu bergerak luar biasa, bergerak, dikuasai oleh kuasa gelap. Akhirnya karena mereka mengucapkan beberapa mantra, itulah yang memancing jelangkung ini bergerak. Mereka sudah uji. Mereka yakin bahwa itu adalah arwah bapaknya. Dan sebentar lagi bapaknya ini akan membantu proses kandasnya hubungan ibu dan pacar barunya tadi. Luar biasa. Mereka berharap pada orang yang sudah mati. Belum tentu juga itu arwah orang yang sudah mati tadi. Itulah yang terjadi pada film Kuasa Gelap. Lalu ternyata yang masuk ke jelangkung ini bukanlah roh ayahnya si Kayla tadi, tapi iblis. Ya, sekali lagi yang masuk ke jelangkung itu adalah iblis. Nah, iblis ini yang mengganggu kehidupan mereka berdua, yaitu Kayla dan Cila. Sayangnya, Cila mati, meninggal. Lalu bagaimana dengan Kayla? Kayla itu diganggu terus. Bergerak dikit, nampak perempuan, nggak tahu siapa itu. Bergerak dikit, kayak ada lagi yang lewat. Terganggulah memang kehidupan Kayla semenjak datang ke kuburan itu untuk bermain jelangkung. Ya, itulah bahayanya kalau berani bermain-main dengan kuasa gelap. Diganggu sampai ke akar-akarnya. Ya. Jadi jangan sampai kayak gitu, subscriber saya, jangan sampai mau diganggu oleh kuasa-kuasa gelap. Kayla terus kerasukan. Bahkan akhirnya dipanggillah Romo Rendra tadi. Dan Romo Rendra pun membawa Romo Thomas dalam melakukan pengusiran setan atau iblis dalam dirinya Kayla. Wah, ngeri. Dari gambarannya luar biasa pengusiran setan yang mereka lakukan. Dengan membawa koper yang luar biasa alat-alatnya, mereka melakukan pengusiran setan. Bahkan karena kemampuan setan ini yang hebat, salib-salib di sana terbalik. Saya katakan salib-salib di sana, memang banyak salib-salib di kamarnya. Terbalik dibikin oleh setan ini. Nah, itulah yang terjadi saat pengusiran setan yang pertama. Begitu kawan-kawan. Pengusiran itu, setan itu bisa pergi. Ya, disebut namanya, Dagal namanya. Ingat ya, namanya Dagal. Ternyata setelah diusir yang pertama tadi, yang satu ini, masih ada satu lagi. Tinggal dia nyelip, dia nggak terusir. Yang satu ini. Makanya masih ada proses selanjutnya, yaitu pengusiran yang kedua. Nah, kemampuan setan ini unik. Iblis Ita yang tadi nih, dia mampu membuka dosa-dosa dari masa lalu. Sehingga siapa yang mengusir akan terbebani oleh dosa-dosa masa lalunya. Nah, itu yang dilakukan iblis tadi. Disitulah agak payahnya tadi Romo Thomas melakukan pengusiran. Sementara Romo Rendra sudah sakit-sakitan. Nah, karena dia banyak sekali merasa bersalah dan berdosa, maka Romo Thomas pun agak sedikit susah lah dia dalam mengusir iblis tadi. Itulah perjuangannya yang besar terhadap pengusiran setan atau iblis dalam dirinya si Kayla. Boneka jelangkung itu masih tertinggal ternyata di kamarnya Kayla. Sehingga terus ternyata akibatnya Kayla kesurupan. Nah, lalu kemudian ketika Romo Rendra di perjalanan, dia jumpa iblis tadi dalam dirinya Kayla. Dan Romo itu pun mengalami celaka atau kecelakaan. Dia kemudian jatuh sakit di sana. Sehingga dia dibawa ke rumah sakit. Dari situlah kemudian dia mendelegasikan tugas itu kepada Romo Thomas untuk melakukan pengusiran khusus kepada si Kayla tadi. Romo Thomas ini datanglah ke rumahnya si Kayla tadi. Dia lakukan pengusiran untuk iblis yang lain dalam diri Kayla. Namanya Zababel. Pengusirannya luar biasa. Menggunakan dramatisasi yang luar biasa pengusiran tadi. Bahkan setan yang di dalam dirinya Kayla pun bisa berbahasa Latin, bayangkan kita. Nah, akhirnya terjadilah pengusiran itu, pergumulan itu akhirnya dimenangkan oleh Romo Thomas. Karena dia adalah orang yang beriman, yang percaya pada Yesus, dan dosa-dosa masa lalunya tadi yang terus menjadi beban bagi dirinya, dia bisa taklukkan dalam hatinya. Dia sekarang bebas dari belenggu dosa-dosa di masa lalunya. Nah, itulah yang terjadi pada cerita
dari kuasa gelap. Jika dilihat dari pandangan teologis, yang pertama yang ingin saya katakan adalah film ini terlalu kita katakan berlebihan, tapi bagi saya itu berlebihan sih. Karena apa? Karena ketika mereka melakukan pengusiran setan, mereka bawa banyak alat. Padahal di Alkitab, ya, di Alkitab sendiri pun, Yesus sendiri mengutus 70 murid-muridnya untuk mengusir setan dalam namanya, tidak perlu bawa banyak barang-barang. Cukup baju dan pakai nama dia. Cukup itu. Itu menurut pandangan teologi atau pandangan dari Alkitabiah ya. Nah, itu yang pertama. Terlalu berlebihan membawa banyak barang untuk melakukan pengusiran setan. Cukup dengan menggunakan nama Yesus. Mungkin aku bisa paham bahwa film ini lebih mengarah kepada maaf untuk umat Katolik. Tetapi jikalau orang pada umumnya memandang ini sebagai film Kristen pada umumnya. Tapi itulah secara Alkitabiah dalam Alkitab Yesus sendiri pun mengutus 70 orang dalam melakukan pengusiran setan, tidak terlalu banyak membawa alat. Yang kedua, saya ingin katakan begini. Film ini terlalu membawakan cerita horor ke masa-masa zaman dulu kali. Kenapa? Karena media yang dipakai untuk memanggil arwah itu jelangkung. Itu lama kali. Waktu kecil, viralnya jelangkung ini. Waktu saya kecil, disitunya viralnya jelangkung tadi. Nah, mungkin lebih pas kalau diganti dengan dukun ya. Jadi kalau dia medianya dukun, mungkin bisa dikatakan ketika ada orang Kristen yang menonton itu sadar bahwa kalau kedukun ini bisa berakibat fatal. Bisa mengakibatkan terganggu, bahkan mengakibatkan kematian. Jadi nggak ada orang Kristen lagi yang datang-datang ke dukun. Maaf ya, maaf. Sekali lagi bukan mau menyinggung secara pribadi, tetapi itu penilaian saya terhadap film ini. Nggak usahlah ke jelangkung itu, terlalu lama, terlalu jadul itu. Tapi lebih ke datang ke dukun saja, supaya yang penonton pun sadar bahwa kalau ke dukun, akibatnya bisa fatal ternyata. Begitu, itu yang kedua. Nah, yang berikutnya, yang ketiga. Menurut penilaian saya, ketika iblis dalam film ini berbahasa Latin, itu terlalu lebay juga. Ini lebay yang kedua. Karena, ya, sekali lagi, kurang nasionalis kalau kita memakai bahasa Latin di situ. Artinya begini ya kawan-kawan ya. Artinya yang saya mau katakan, mungkin mereka mau memakai bahasa Latin karena begitulah pada film kuasa gelap atau film-film eksorsisme yang ada di barat sana yang dilakukan oleh gereja. Tetapi ini kan di Indonesia. Iya. Iblis pun taunya kalau di Indonesia berbahasa Indonesia dia. Sama kayak Injil. Injil pun di sini kan dipakai bahasa Indonesia. Coba dipakai bahasa Latin. Kurasa nggak ada yang beli itu. Siapa yang mau belajar bahasa Latin lagi? Maaf sekali lagi, saya bukan menyinggung siapapun. Di Alkitab sendiri pun bahasa aslinya bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Latin, ya di kemudian harinya itu dipakai. Jadi sekali lagi saya bukan mau menyinggung siapapun. Ya, ini hanya penilaian saya murni bahwa pemakaian bahasa Latin yang dipakai oleh iblis tadi itu terlalu berlebihan di dalam film Kuasa Gelap. Jadi iblis pun taunya memakai bahasa Indonesia. Tapi selalu ada plus minusnya sebuah film. Plusnya, bagusnya, film ini mengajarkan kita supaya jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Tetap fokus, tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Jangan pernah kita andalkan kuasa-kuasa lain. Cukup saja satu kuasa yang mendampingi hidup kita, yaitu kuasa dari Tuhan. Kurang itu. Saya tidak tahu bagaimana film ini dipikirkan sebelumnya. Bagi saya, pengusiran setan yang terjadi 2 kali itu, atau iblis tadi itu, terlalu mudah sebenarnya dilakukan oleh mereka. Karena ada satu cerita dalam Alkitab, iblis itu tidak bisa diusir. Sampai Yesus sendiri turun dan berkata, iblis yang satu ini hanya bisa ditaklukkan, atau setan yang satu ini hanya bisa ditaklukkan, atau roh jahat yang satu ini
hanya bisa ditaklukkan dengan berdoa dan berpuasa. Ya, saya yakin pasti iblis pun mengupgrade dirinya. Pasti jauh lebih kuat di zaman ini. Tapi film tadi sepertinya mudah sekali mereka diusir. Kalian tonton sajalah. Mudah sekali mereka diusir. Masa lebih mudah ngusir iblis daripada ngusir Sumala coba? Pernah nonton film Sumala? Itu nggak terusir. Susah itu diusir. Lebih mudah lagi ngusir iblis tadi pada Sumala. Padahal kalau dideretkan, iblis tadi di atas. Paling tinggi. Karena bagi saya yang sudah pernah membaca cerita tentang ada roh jahat atau iblis sendiri atau setan sendiri yang susah diusir oleh para murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus loh, harus Yesus sendiri yang turun, baru bisa pergi dia. Nah, begitu penilaian saya untuk yang satu tadi ini. Terlalu mudah setan itu diusir. Yang kedua, kalau kamu benci pada seseorang, film ini mengajarkan supaya jangan pernah membencinya dengan menggunakan jasa dukun. Benci ya, suka pun sama orang jangan menggunakan jasa dukun. Ini semua nanti dukun. Mau naik ini, dukun diandalkan. Mau naik itu, dukun diandalkan. Kau minta sama dukun itu supaya supaya kau bisa kaya. Sementara dia pun gak kaya. Kau minta sama dukun itu supaya kau sembuh. Padahal dukun itu pun sakit-sakitan. Cobalah. Aduh, makanya jangan pernah kita andalkan kuasa-kuasa lain. Ya? Jangan pernah kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau kau benci sama orang lain, kalau kita benci sama orang lain, jangan pernah mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Film ini mengajarkan itu pada kita. Film ini mengajarkan kepada kita supaya jangan pernah masuk kepada kuasa gelap. Karena kalau sudah masuk ke dalam kuasa gelap, iblis ini tidak mudah melepaskan kita dari cengkeramannya. Ya, jadi kuatkan imanmu. Baca Alkitab, doa. Jadi imanmu semakin kuat. Begitu. Ini mengajarkan kita supaya tetap mengandalkan Tuhan, tetap ingat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Jadi kesimpulan dari video ini, melalui pandangan teologis yang sudah saya katakan dari tadi, saya kasih rating dari film ini 7 dan 10. Semoga teman-teman setelah saya memberikan rating ini, silahkan tonton. Karena biar bagaimanapun, film ini banyak sekali mengajarkan hal-hal baik bagi para penontonnya. Apalagi kamu yang suka sekali bermain-main dan